Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Bawa hati kita kepada betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadikanlah aku hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Demikian kami membawa hati kami ke hadirat-Mu Tuhan, bentuk seturut kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki hati seperti hatinya Yesus, yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Bapak Ibu, saya akan menyoroti kebenaran firman Tuhan dengan topik sikap terhadap kehadiran anak-anak. Bapak Ibu, ada orang-orang yang menyambut sedemikian rupa kehadiran anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya misalnya. Menyambut dengan sukacita, kasih sayang, dan kebahagiaan. Maka di lagu yang berjudul Bunda ada syair yang mengatakan, ku ditimang, ku disayang. Tetapi ada juga yang menyambut anak-anak dengan sikap yang lain. Menilai bahwa anak-anak adalah golongan manusia yang rentan dimanfaatkan, dieksploitasi. Sebuah data mengatakan setiap tahun lebih dari 2 juta anak terpaksa bekerja dengan resiko yang tidak baik sebagai pengamen jalanan dan yang lain-lain. Lebih dari 5.000 anak menjadi korban kekerasan. 12 juta anak tidak bisa bersekolah. Dan ada 500 anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam perikop pagi hari ini yang kita baca tadi, ada 2 macam sikap dalam menyikapi kehadiran anak di gereja. Sikap para murid dan sikap Yesus. Yang pertama, sikap para murid menganggap anak-anak tidak penting. Sikap menolak untuk membawa anak-anak kepada Yesus. Saat orang tua mereka membawa anak-anak kepada Yesus, murid-murid seperti menghalanginya. Ini sebuah penolakan. Hati-hati dengan sikap penolakan. Ada seorang anak yang dididik sangat keras oleh ayahnya. Suatu hari anak itu menyampaikan cita-citanya kepada ayahnya. Ayah, aku ingin menjadi pelukis.
seniman. Tetapi apa reaksi anak ayahnya? Dengan kasar ayahnya berkata, apa? Jadi seniman? Mau makan apa kamu nanti? Tidak bisa. Kamu harus menjadi seperti ayah. Siapa sangka di kemudian hari, anak yang pernah mengecap sekolah Kristen ini, pernah bercita-cita juga menjadi pendeta ini, kemudian begitu terluka dengan pengalaman penolakan dari ayahnya itu. Dan akhirnya membawa arah hidup yang salah. Anak itu adalah Adolf Hitler. Memang dia bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi jiwa kekerasan penolakannya bertumbuh menjadi karakter yang sadis dan kejam. Bapak Ibu, jangan salah bersikap terhadap anak-anak. Anak-anak punya alam pikiran mereka sendiri. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Mereka mendengar dan mereka merasakan apa yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Oleh sebab itu, hati-hati bersikap terhadap anak-anak kita. Puji Tuhan, ada sikap yang kedua, sikap dari Tuhan Yesus. Ini yang menjadi teladan tolok ukur bagi setiap kita memperlakukan anak-anak kita. Di ayat 16, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yang pertama, Yesus menyambut mereka dengan sepenuh hati. Di hadapan Tuhan, tidak ada perbedaan usia, anak ataupun orang dewasa. Semuanya sama dan dihargai di hadapan Tuhan. Disayangi sedemikian rupa. Bahkan Tuhan memakai anak-anak ini untuk menjadi ilustrasi siapa orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga atau memperoleh hidup yang kekal, yaitu mereka yang memiliki hati seperti seorang anak kecil ini. Artinya sederhana, murni, artinya membutuhkan Tuhan. Seperti seorang anak yang membutuhkan papa mamanya, ya, begitu tergantung, begitu pasrah. Itulah gambaran orang-orang yang akan memperoleh kerajaan surga, yang mengandalkan bapaknya di surga untuk keselamatannya. Kalau kita melihat perikop ini bagaimana Yesus begitu memperlakukan anak-anak dengan sangat baik. Oleh sebab itu, berita firman hari ini, bawalah anak-anak kita ke hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang paling tahu kebutuhan dan memperlakukan anak kita yang terbaik. Dan yang kedua, milikilah hati seperti seorang anak yang lembut, yang murni, yang bergantung kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang Kau berkati. Dan secara khusus Engkau menyatakan berkat-Mu atas keluarga. Karena Engkau berfirman tentang anak-anak. Bagaimana kami harus memperlakukan anak-anak kami. Yang pertama-tama seperti firman yang kami dengar hari ini, kami mesti membawa anak-anak kami ke hadirat Tuhan. Supaya mereka juga memperoleh jamahan yang daripada Tuhan. Memperoleh kasih-Nya Tuhan. Memperoleh anugerah-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh percaya dan beriman kepadamu. Sehingga mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Sejak mereka muda, mereka mengenal jalan kebenaran. Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ajar kami orang tua membawa anak-anak kami ke hadirat Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Berikutnya kami mau menjadi teladan sebagai orang tua, teladan iman kepada mereka, dalam ketaatan kami, kekudusan kami, dalam kesucian dalam kami beribadah. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, berkatilah. Jaga lindungi Tuhan, sertai keluarga kami. Dalam kasih Tuhan, Engkau mengikat kami dalam kesatuan yang indah.
dalam keharmonisan cinta kasih dan kebahagiaan yang daripadamu. Terpancar untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berkatilah keluarga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga tidak ada keluarga yang berkekurangan. Keluarga daripada anak-anak-Mu, Tuhan berkati limpahin, berkati usaha pekerjaan kami, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami, mendukung pekerjaan Tuhan, mengabdi kepadamu dengan harta kami juga Tuhan, dengan apa yang Kau limpahkan atas usaha pekerjaan kami. Berkati masa depan kami, anak-anak kami, sekolah mereka, juga pekerjaan mereka. Berkati pergaulan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Jauhkan keluarga kami dari yang jahat, jauhkan dari pencobaan. Tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan menjagai kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami ke dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan daripada-Mu. Beri kesehatan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, sertai dan lindungi sekali lagi Tuhan. Rahmat-Mu tercurah atas keluarga kami. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga ilahi, di mana kami bertumbuh bersama di dalam gereja Isa Masih. Tuhan mengikat kami dalam kasih Tuhan, bertumbuh bersama saling melayani, membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan nama-Mu, dan menjadi kesaksian sebagai gereja imamat yang rajani. Kami kumpulan raja-raja yang melayani, berkat Tuhan dicurahkan dalam usaha pekerjaan, dan kami boleh sukses di bidang kami masing-masing. Tetapi kami memiliki hati hamba, berjiwa prajurit yang melayani Tuhan seumur hidup kami, tegar dan memberi dampak yang luar biasa atas lingkungan kami. Berkati persekutuan gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.